copot direksi yang kinerjanya rendah. Ini kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Sudah mulai ngerti ya, oh di sini saya sudah mulai ngerti, oh di sini saya sudah mulai ngerti. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi yang gigit saya sendiri lewat cara saya. Erick Thohir tak takut diancam meski sering rombak direksi BUMN. Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir melakukan perombakan direksi di perusahaan plat merah, mulai dari BUMN Konstruksi hingga BUMN Pelabuhan. Apalagi seluruh BUMN karya yang dilakukan perombakan oleh Erick Thohir. Menurut Menteri BUMN Erick Thohir, dalam pemilihan direksi BUMN karya, perusahaan melakukan penilaian di internal. Erick bilang pola penilaian ini sangat penting untuk melihat kinerja dari direksi. Selain memang langkah ini dilakukan untuk menghindari adanya unsur ketidaksukaan dalam pemilihan direksi. Berikut adalah fakta mengenai perombakan direksi yang dilakukan Erick Thohir. Pertama, konsultasi dengan Menteri PUPR. Selain melakukan penilaian, Erick Thohir mengatakan dalam pemilihan direksi BUMN karya, perusahaan melakukan penilaian di internal. Selain itu, dirinya juga meminta pendapat dari menteri terkait dalam hal ini, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Muljono. Proses yang dilakukan sekarang ini kan beda. Selain internal asesmennya, poin nomor 2, kita melibatkan menteri terkait yang membantu. Menteri PUPR, mereka bantu kami cek kerjanya benar atau tidak, ujarnya di Kementerian BUMN Jakarta Jumat 12 Juni 2020. Yang kedua, tidak takut dicam. Erick Thohir mengaku kerap mendapatkan ancaman dari oknum saat melakukan bongkar pasang direksi dan komisaris perusahaan negara. Namun demikian, Erick tak memperdulikannya. Erick menegaskan tak gentar kala menerima ancaman karena tugasnya sebagai pembantu presiden yang memberikan pelayanan kepada negara dan masyarakat. Saya juga tidak takut diancam, saya loyalitas ke presiden, kata Erick dalam diskusi virtual Kamis 18 Juni 2020. 3. Copot direksi yang kinerjanya rendah. Erick Thohir memastikan akan mencopot seluruh direksi dan komisaris BUMN bila mereka bekerja di bawah Key Performance Indicator atau KPI. Pasalnya, setiap yang bekerja di bawah kepemimpinan itu harus mampu memenuhi target yang dipatok sebelum mereka menduduki jabatan tersebut. Kalau direksi dan komisaris nggak siap berubah, ya kita copot, semua tergantung KPI-nya, kata Erick. Yang keempat, buka kesempatan untuk putra terbaik bangsa. Staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga mengungkapkan bahwa Menteri BUMN Erick Thohir akan secara terbuka memberi kesempatan kepada siapapun untuk menjadi direksi dan komisaris perusahaan negara. Proses tersebut akan dijalankan oleh Talent Pool Kementerian BUMN. Nama calon direksi dari berbagai pihak diterima, tapi kan ada proses seleksi. Apalagi ke depan Pak Menteri akan terbuka dari luar. Jadi nama calon direksi dari berbagai pihak diterima, tapi kan ada proses seleksi. Apalagi ke depan Pak Menteri akan terbuka dari luar. Jadi kesempatan putra dan putri terbaik bangsa bisa bergabung, tuturnya. Kenapa Erick Thohir tunjuk pemuda 34 tahun jadi direktur Telkom? Dilansir dari moneykompas.com, Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir menunjuk Fajrin Rashid mengisi posisi sebagai Direktur PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk atau Telkom. Fajrin diplot sebagai Direktur Digital Telkom menggantikan Faisal R. Juemadi lewat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau RUPST tahun buku 2019. Fajrin sendiri merupakan wajah baru di BUMN telekomunikasi tersebut. Pria berusia 34 tahun ini sebelumnya merupakan co-founder dan presiden Bukalapak.
Erick Thohir mengungkapkan pemilihan Fajrin sebagai Direktur Telkom didasarkan atas segudang pengalamannya mengelola Bukalapak. Apalagi Telkom saat ini tengah fokus menggenjot pendapatan di luar segmen telekomunikasi. Dengan rekam jejak dan pengalaman meski masih berusia muda, Fajrin adalah figur yang tepat untuk memimpin pengembangan bisnis digital Telkom. Jelas, Erick dalam keterangannya seperti dikutip pada Sabtu 20 Juni 2020. Seperti yang pernah saya sampaikan beberapa waktu lalu, Telkom harus mengubah dan memperkuat strategi bisnisnya, terutama di era pasca COVID-19, terutama dalam memperluas bisnis Telkom, kata dia lagi. Beberapa waktu lalu Telkom sempat jadi sasaran kritik Erick. Bisnis perusahaan telekomunikasi plat merah itu dinilai gagal mengikuti perkembangan zaman. Menurut Erick, Telkom bahkan sangat mengandalkan anak usahanya, Telkomsel, sebagai penyumbang laba. Telkomsel sendiri menyumbang sekitar 70% dari laba Telkom. Meski kontribusi laba Telkom sangat besar, Telkom juga masih harus berbagi keuntungan dengan Singapore Telecom atau Singtel yang memiliki 35% saham. Enak sih Telkomsel dividen revenue digabung hampir 70%. Mendingan gak ada Telkom, langsung aja Telkomsel ke BUMN, dividennya jelas, ujar Erick di Jakarta Rabu 12 Februari 2020 lalu. Erick menjelaskan seharusnya saat ini Telkom mulai serius menggarap potensi bisnis seperti ranah big data, sebab bisnis tersebut saat ini masih dikuasai oleh perusahaan asing. Dikatakan Erick, Telkom malah melempem di bisnis seperti komputasi awan, padahal itu bisnis yang sangat potensial di saat sekarang dan masa depan. Dia mencontohkan saat menjadi ketua panitia pelaksana Asian Games 2018 lalu, dirinya terpaksa menggunakan layanan komputasi awan dari perusahaan Cina AliCloud. Selain jadi ladang bisnis menggiurkan, kata Erick, komputasi awan juga punya peranan vital dalam urusan menjaga keamanan negara. Telkom malah tidak bergerak lincah memanfaatkan peluang tersebut. Makanya kita mau Telkom berubah ke arah salah satunya ke database big data cloud. Masa cloudnya dipegang AliCloud, masa database kita diambil negara lain, kata Erick. Setelah RUPST tahun buku 2019, Erick telah menetapkan target-target bagi para direksi Telkom yang baru. Namun dia tak merinci target apa saja yang telah dicanangkan bagi jajaran petinggi Telkom tersebut. Dengan tantangan yang semakin besar, semua jajaran direksi Telkom yang baru memiliki KPI yang terukur. Saya sudah sampaikan pada mereka bahwa harus siap dicopot bila tidak memenuhi target-targetnya, kata Erick. Fajrin merupakan presiden Bukalapak. Dia menduduki jabatan tersebut sejak 25 Juni 2018. Selama ini dia sudah tak asing dengan dunia digital, utamanya e-commerce Indonesia. Sebelum menjabat sebagai presiden Bukalapak, Fajrin telah menjalani jabatan Chief Financial Officer selama 7 tahun yang bertanggung jawab atas keuangan perusahaan. Pada tahun 2016, Fajrin terpilih menjadi CPO of the Year versi majalah Swag. Fajrin juga merupakan salah satu co-founder Bukalapak. Pria kelahiran Jakarta 33 tahun lalu ini merupakan lulusan Teknik Informatika Institut Teknologi Bandung dengan IPK 4,0 dan predikat summa cum laude. Sebelum bergabung di Bukalapak, Fajrin pernah bekerja sebagai konsultan di Boston Consulting Group. Fajrin juga aktif tampil di berbagai forum internasional dan terpilih sebagai India for Entrepreneur pada tahun 2016.